pemirsa. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya. Dan tentunya saya Rini Reski. Dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Senin 17 Oktober 2022. Pemirsa, Indonesia telah sukses sebagai tuan rumah perhelatan P20 yang diadakan di gedung DPR pada 5 hingga 7 Oktober 2022 lalu. Kegiatan P20 Summit menghasilkan chair summary yang menggarisbawahi beberapa hal. Salah satunya terkait perdamaian dunia yang menitik beratkan bahwa perang dan konflik bersenjata merupakan ancaman atas keamanan dan tatanan global. Chair Summary dalam P20 Summit telah menyepakati berbagai komitmen seperti multilateralisme, ekonomi inklusif, urgensi kesetaraan gender, dan penguatan parlemen. Namun, persoalan konflik geopolitik yang terjadi di Rusia dan Ukraina masih belum mencapai konsensus. Untuk itu, negara-negara G20 masih perlu kerja keras untuk meningkatkan upaya dalam mempromosikan perdamaian. Harapannya, melalui politik bebas aktif, Indonesia bisa menjadi jembatan bagi Rusia dan Ukraina untuk mengakhiri konflik geopolitik di negara tersebut. Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI Fadlizon. Indonesia telah sukses sebagai tuan rumah perhelatan di G20 Parliamentary Speaker Summit atau P20 yang diadakan di gedung DPR Jakarta pada 5 hingga 7 Oktober 2022 lalu. Kita akan menganut politik bebas aktif. Kita menghargai hukum internasional tentu saja, UN, tapi kita sebenarnya ingin menjadi bridge builder. Kita ingin menjadi jembatan gitu ya. Ingin memfasilitasi, tapi kelihatannya belum ketemu. Dari pihak Rusianya ingin menawarkan langsung kan kemarin. Ayo, mumpung kita duduk, kenapa kita nggak bicara? Tapi kelihatannya belum bisa dari pihak Ukraina maupun Uni Eropa. Kegiatan P20 Summit menghasilkan chair summary yang menggarisbawahi beberapa hal. Salah satunya terkait perdamaian dunia, bahwa perang dan konflik bersenjata merupakan ancaman atas keamanan dan tatanan global, serta membawa dampak negatif terhadap ketahanan pangan, ketahanan energi, dan perekonomian global. Vinita dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa dari perhelatan Parliamentary Speaker Summit atau P20 yang berlangsung pada 2 pekan lalu tentunya diharapkan dapat berdampak positif terhadap pariwisata Indonesia. Meski dampak secara langsungnya belum sepenuhnya dirasakan. Tentunya untuk itu Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah terus mempromosikan dan juga menjaga destinasi wisata yang ada dan agar tidak terbengkalai. Pasca perhelatan Parliamentary Speaker Summit atau P20 yang berlangsung baru-baru ini diharapkan dapat berdampak positif terhadap pariwisata Indonesia, meski dampak secara langsungnya belum sepenuhnya dirasakan. Dengan kehadiran pimpinan parlemen beserta kepala negara pada perhelatan G20 mendatang, diharapkan akan mampu meningkatkan penerimaan negara, terutama di sektor pariwisata. Anggota Komisi 10 DPR RI Nuroji mengatakan, Indonesia boleh-boleh saja optimis dampak pariwisata akan positif dengan adanya P20 ini. Namun begitu, pemerintah juga harus terus mempromosikan dan mempertahankan destinasi wisata yang sudah ada. Jangan saat event selesai, destinasi wisata terbengkalai. Ya harus mempromosikan memang ya kepada dunia internasional ya, sektor pariwisata ya. Dipromosikan apa yang kita punya, itu kesempatan bagus memang untuk saat ini untuk mempromosikan diri. Tapi sekali lagi ya harus dijaga juga destinasi yang sudah dipromosikan harus ya menjanjikan seperti promosi itu ya, harus baik, harus indah, harus menarik gitu. Itu kalau di sektor pariwisata. Kalau sektor ekonomi ya saya belum tahu ya apa langkah-langkah G20 ini terhadap ekonomi global dan khususnya pengaruh ke kita apa rekomendasinya, hasil pertemuannya. Untuk itu, DPR meminta dukungan seluruh rakyat Indonesia untuk keberhasilan gelaran P20 dan KTT G20 mendatang, terutama dalam membangkitkan gairah pariwisata Indonesia. Andre, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, dalam agenda seminar mekanisme
mekanisme persidangan di event Parlemen Remaja 2022, Sekretariat Jenderal DPR RI membekali mekanisme dan data tertib pelaksanaan rapat di DPR kepada para peserta. Tentunya pemirsa, informasi selengkapnya sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 09. Pemirsa, DPR RI identik dengan rapat yang dilakukan untuk mengakomodir dan menyerap aspirasi masyarakat. Hal itu pula yang kemudian dijalankan dalam pelaksanaan Parlemen Remaja 2022. Pembekalan mekanisme rapat kepada para peserta diharap dapat memberi pemahaman mengenai tata laksana rapat dan persidangan di DPR RI. PLT Deputi Persidangan Setjen DPR RI Suprihartini mengakui DPR RI identik dengan rapat. Hal itu dilakukan untuk mengakomodir dan menyerap aspirasi masyarakat melalui para anggota dewan untuk mencapai kesepakatan dan kepentingan bersama. Dalam agenda seminar mekanisme persidangan, Suprihartini menyampaikan tata tertib pelaksanaan rapat di DPR yang mengalami penyesuaian selama masa pandemi COVID-19. Ia juga menjelaskan mengenai syarat kehadiran peserta rapat, juga mengenai sifat rapat, baik terbuka maupun tertutup, jika terkait dengan isu sensitif yang tetap memerlukan persetujuan dari seluruh peserta rapat. Di sini tadi kami memberikan materi-materi bagaimana sih rapat di DPR itu dilaksanakan, mulai dari perencanaan, persiapan rapat, sampai pelaksanaan rapat dan juga bagaimana proses pengambilan keputusan. Nah, kami berharap untuk seluruh peserta ini dapat mengerti bagaimana proses kegiatan rapat itu di DPR dilaksanakan dan juga aturan-aturan yang ada di DPR itu untuk setiap kegiatan pelaksanaan rapat. Karena kadang-kadang di luar itu kan tidak mengetahui ternyata di DPR itu pelaksanaan rapat pun ada aturannya. Nah, ini yang perlu kita sharing, informasikan kepada seluruh peserta rapat dan di mana mereka nanti akan memahami. Apalagi dalam kegiatan ini akan ada dilakukan simulasi di mana mereka akan menjadi peserta rapat juga. Nah, disitulah nanti mereka akan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan dan mekanisme yang sudah ditetapkan melalui tata tertib DPR. Sebagai representasi pemuda Indonesia dan calon anggota Dewan periode mendatang, peserta Parja 2022 diharapkan dapat memahami tata laksana rapat dan persidangan di DPR RI. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.
Sekretaris Jenderal Parlemen India mengundang Sekretaris Jenderal DPR RI untuk turut hadir, tentunya dalam pelaksanaan forum P20 yang akan diselenggarakan di India pada tahun depan. Tentunya hal ini pemirsa tersebut ditunjukkan agar Sekjen Parlemen kedua negara ini bisa saling berbagi banyak hal tentang pengelolaan parlemen. Dengan ditutupnya di 8G20 Parliamentary Speaker Summit atau P20 Summit, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa telah menyerahkan penyelenggaraan P20 Summit berikutnya pada Parlemen India. Terkait itu, Sekretaris Jenderal Parlemen India mengundang Sekretaris Jenderal DPR RI ikut hadir, sehingga bisa saling berbagi banyak hal tentang pengelolaan parlemen. Saat penyelenggaraan rangkaian P20 Summit di DPR RI, Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan Sekjen Parlemen India juga melakukan silaturahmi. Pada momen tersebut, Sekjen Parlemen India menyampaikan undangan secara lisan untuk ikut hadir pada penyelenggaraan P20 Summit tahun 2023. Ia menyambut baik undangan tersebut karena nantinya bisa dimanfaatkan kesekjenan DPR RI untuk bertukar ide dan inovasi Sekjen Parlemen India dalam pengelolaan parlemen. Menyampaikan harapannya pada saat pertemuan yang akan datang, keketuaan atau presidensi G20 ada di India. Pertemuan di India akan datang itu mengharapkan Indonesia atau saya sebagai Sekretaris Jenderal untuk bisa hadir di India. Harapannya nanti di India bisa berjumpa kembali untuk membahas agenda-agenda tukar pikiran tentang keparlemenan di masing-masing negara. Sekretariat Jenderal Parlemen di seluruh dunia bergabung dalam satu organisasi yang bernama Association of Secretaries General of Parliament atau ESGP yang biasanya mengadakan agenda pertemuan 2 kali dalam setahun. Ken dan Kiki, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pasca tragedi Kanjuruhan, pimpinan DPR RI menegaskan pengelolaan atau manajemen olahraga di dalam negeri harus mengalami perombakan besar-besaran di berbagai lini. DPR juga meminta pemerintah untuk membuat aturan pertandingan yang jelas dan terperinci, termasuk pengelolaan dan penggunaan stadion hingga aturan bagi para supporter. Hingga 13 Oktober 2022, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang mencatat total korban tragedi Kanjuruhan sebanyak 754 orang. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mendorong hasil investigasi yang cepat dan tepat sehingga bisa dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Muhaimin Iskandar mengunjungi korban yang selamat dalam tragedi Kanjuruhan 1 Oktober lalu. Muhaimin mengatakan, pengelolaan atau manajemen olahraga di dalam negeri harus mengalami perombakan besar-besaran di berbagai lini. Pemerintah harus membuat secara jelas dan rinci aturan tentang pertandingan, pengelolaan dan penggunaan stadion, hingga supporter, klub, atau tim. Muhaimin juga mengajak seluruh masyarakat, termasuk supporter, semakin menunjukkan sportivitas dan menjadikan olahraga sebagai tontonan menyenangkan sehingga bisa menghindarkan dari tindakan berbahaya maupun anarki. Saya mengusulkan revolusi manajemen total pengelolaan stadion dan pengelolaan manajemen supporter. Saya melihat supporter belum mendapatkan perhatian serius dan dimasukkan dalam satu sistem pengelolaan yang lebih akuntabel dan terbuka, termasuk sistem pengamanan. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menghimbau masyarakat yang menjadi korban Kanjuruhan melakukan pengecekan kesehatan ke rumah sakit secara tuntas agar tidak mengalami efek samping di kemudian hari. Dari Jawa Timur, Nurbani, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, parlemen negara-negara anggota G20 atau P20 terus berkomitmen untuk bersama-sama menciptakan perdamaian dunia. Dan pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali pemirsa di TVR 09. Pemirsa, tentunya dalam perhelatan P20 yang diselenggarakan 2 pekan lalu di gedung DPR RI, di sini Indonesia mengajak para delegasi negara G20 untuk membangun perdamaian secara bersama-sama dan juga menciptakan dunia yang lebih baik tentunya dan juga makmur di masa depan. Dan pemirsa, dengan kekuatan parlemen yang mendorong secara politik tentunya dapat membuat potensi krisis pangan, energi, dan finansial dapat segera diatasi dengan kebersamaan dalam bentuk kerjasama antar negara atau multilateral. Pemirsa, untuk lebih lengkapnya mari kita saksikan laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Luar biasa, kalau menurut kami belum pernah terjadi, mereka mungkin belum mau duduk bersama. Tapi Indonesia bisa mendudukkan negara besar ini, negara besar dengan dua yang berkonflik. Ada Ukraina, ada Rusia. Nah tentu ini satu pencapaian besar, ini keberhasilan. Artinya apa? Sisi itulah sukses kita. Kita mampu menjadi negara menginspirasi dan melalui P20 justru itu. Dan ini akan menginspirasi atau dilanjutkan dengan G20 yang nanti akan di Bali, di mana negara-negara ini presidennya akan hadir. Indonesia telah sukses sebagai tuan rumah perhelatan G20 Parliamentary Speaker Summit atau P20 yang diadakan di Gedung DPR Jakarta pada 5 hingga 7 Oktober 2022 lalu. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supatmarudana menilai Indonesia berhasil berupaya membuka ruang diskusi untuk membangun demokrasi, di mana dalam kesempatan tersebut untuk pertama kalinya Rusia dipertemukan dengan Ukraina dalam satu forum untuk membangun dialog agar terciptanya perdamaian di kawasan Eropa. Chair Summary dalam P20 Summit pun telah menyepakati berbagai komitmen, seperti multilateralisme, ekonomi inklusif, urgensi kesetaraan gender, dan penguatan parlemen. Namun, persoalan konflik geopolitik yang terjadi di Rusia dan Ukraina masih belum mencapai konsensus. Untuk itu, negara-negara G20 masih perlu kerja keras untuk berupaya mempromosikan perdamaian. Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon berharap melalui politik bebas aktif, Indonesia bisa menjadi jembatan bagi Rusia dan Ukraina untuk mengakhiri konflik geopolitik di negara tersebut. Kita akan menganut politik bebas aktif. Kita menghargai hukum internasional tentu saja, UN, tapi kita sebenarnya ingin menjadi bridge builder. Kita ingin menjadi jembatan gitu ya. Ingin memfasilitasi tapi kelihatannya belum ketemu. Dari pihak Rusianya ingin menawarkan langsung kan kemarin. Ayo mumpung kita duduk, kenapa kita nggak bicara? Tapi kelihatannya belum bisa dari pihak Ukraina maupun Uni Eropa.
Presiden IPU Duerte Pacheco menyebut pembangunan berkelanjutan tidak akan dapat terwujud jika perang tidak segera berakhir. Untuk itu, Forum P20 berkomitmen untuk melahirkan langkah dan kebijakan yang nyata untuk mencapai pemulihan berkelanjutan dan perdamaian dunia. We need to say in a clear way, war is never a solution. We may have divergences, but dialogue and diplomacy should be the tool to solve it, never a war. And with this war, we have the exacerbation of the climate emergency, food crisis, sharp increase in famine, the energy crisis, and economic recession. As a parliamentarian leaders, we need to find a way to respect and consolidate the rules-based international system and restore peace. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani dan Presiden Interparliamentary Union atau IPU Duerte Pacheco sepakat bahwa pembangunan berkelanjutan hanya dapat dicapai dengan perdamaian disertai kerjasama antar negara. Dalam pidatonya, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyuarakan agar perdamaian antar negara perlu terus dijaga karena penyelesaian permasalahan global memerlukan kerjasama, kolaborasi, dan gotong royong. Jelaslah bahwa saat ini segala masalah dunia kita saling berhubungan, sehingga diperlukan respon bersama yang melibatkan berbagai kalangan dan perspektif. Diperlukan kerja bersama, kolaborasi, gotong royong, antar negara berupa kerjasama internasional, antar pihak melibatkan berbagai stakeholder, dan antar bidang pendekatan multisektor yang melibatkan solusi keamanan, politik, ekonomi, dan sosial. Dalam perhelatan P20, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani melakukan pertemuan bilateral dengan Chairwoman of Federation Council of Russian Federation Valentina Matvienko. Tak hanya itu, pertemuan bilateral juga dilakukan dengan Chairman of the Verkhovna Rada of Ukraine, Olena Kondratyuk. Pada kesempatan yang terpisah, melalui pertemuan-pertemuan tersebut, Puan mengapresiasi hubungan bilateral Indonesia-Ukraina dan juga Rusia yang tetap harmonis, meski dalam situasi kawasan yang penuh ketidakpastian karena perang. Puan mengatakan, perang antara Rusia dan Ukraina telah mempengaruhi seluruh dunia dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, sehingga proses perdamaian dunia adalah prioritas utama bagi Indonesia. Indonesia juga telah menjadi inisiator resolusi mengenai konflik Rusia-Ukraina di Sidang Umum ke-144 pada bulan Maret lalu. Sebagai tindak lanjut dari hal ini, Ketua BKSAP DPR RI berangkat ke Ukraina pada bulan Juli lalu untuk membuka kanal dialog demi mengakhiri konflik. Indonesia memandang bahwa referendum di 4 wilayah Ukraina melanggar prinsip piagam PBB dan hukum internasional. Melalui penyelenggaraan P20, DPR RI terus mendorong Rusia dan Ukraina untuk tetap membuka jalur dialog dan diplomasi sebagai salah satu upaya menghentikan perang dan menuju perdamaian. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Nah pemirsa dan juga Rini, siapa sih yang tak kenal dengan Belitung? Pulau yang mengingatkan kita dengan film Laskar Pelangi ini memiliki pesona pantai dengan bebatuan besar, beraneka ragam fenomena geologi, budaya, dan hayati yang membuatnya menjadi salah satu geopark nasional. Pemirsa, tentunya sesaat lagi akan kami ajak berjalan-jalan ke negeri Laskar Pelangi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Nah pemirsa tadi membahas tentang Laskar Pelangi ya Fait ya. Tentunya kita berbicara tentang Pulau Belitung. Di sini hal utama yang terbesit di pikiran pemirsa pastilah film Laskar Pelangi. Film karya Andrea Hirata ini berhasil menceritakan kisah pertemanan dan juga mengejar impian sekaligus menunjukkan indahnya alam Belitung. Nah pemirsa, tak salah jika Belitung patut menjadi salah satu tempat yang masuk ke daftar destinasi wisata yang wajib Anda kunjungi di Indonesia. Berikut informasi selengkapnya pemirsa dalam segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Hai pemirsa TVR Parlemen. Siapa sih di sini yang tidak tahu film Laskar Pelangi? Film yang diangkat dari sebuah novel karya Andrea Hirata ini pasti sudah banyak yang tahu dan nonton filmnya dong. Sekarang saya akan mengajak pemirsa untuk bernostalgia dan melihat langsung salah satu lokasi syuting pembuatan filmnya. Yuk langsung saja kita jalan-jalan. Destinasi pertama adalah Pantai Tanjung Tinggi. Berkunjung ke Belitung tak lengkap rasanya jika tidak ke Pantai Tanjung Tinggi. Berjarak 38 km dari kota Tanjung Pandan, perjalanan menuju Pantai Tanjung Tinggi memakan waktu tempuh sekitar 45 hingga 60 menit dari Bandara Hanan Judin. Pantai Tanjung Tinggi identik dengan batu granit besar di sekelilingnya. Nama Tanjung Tinggi sendiri berasal dari dua kata, yaitu Tanjung yang berarti semenanjung dan tinggi berarti pantai yang memiliki bebatuan yang tinggi. Air laut jernih berwarna biru muda, pasir putih bertekstur lembut, dan ombak yang bergerak tenang membuat pengunjung betah untuk berlama-lama di pantai ini. Destinasi berikutnya yang tidak boleh terlewatkan ketika berkunjung ke Belitung adalah replika Sekolah Dasar Muhammadiyah Gantong. Bangunan ini terbuat dari kayu beratapkan seng, terletak di tengah tanah lapang beralaskan pasir putih bekas galian timah. Di bagian depan bangunan ini terpampang tulisan SD Muhammadiyah Gantong. Ya, inilah replika SD Muhammadiyah Gantong yang pernah menjadi latar film yang diangkat dari novel fenomenal Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Selain tempat lokasi syuting film Laskar Pelangi, masih banyak lagi tempat yang asyik di Belitung yang wajib pemirsa kunjungi, seperti Pulau Lengkuas. Dari pulau-pulau yang ada di sekitar kawasan Pantai Tanjung Kelayang, mungkin Pulau Lengkuas yang menjadi primadonanya. Selain menjadi tujuan untuk snorkeling, di pulau ini juga terdapat mercusuar yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung ke Belitung. Mercusuar setinggi 8 lantai ini berdiri kokoh di tengah Pulau Lengkuas. Selain mercusuar, tempat snorkeling di Pulau Lengkuas juga wajib dicoba bagi pemirsa yang hobi menyusuri keindahan alam bawah laut. Ikan-ikan cantik dengan aneka warna seperti terumbu karang yang indah menjadi sajian pemandangan yang ada di pulau ini. Lokasi berikutnya adalah Danau Kaolin. Sebelum populer sebagai destinasi wisata berkat novel Laskar Pelangi, Belitung lebih dikenal sebagai pusat penambangan timah. Sebagian besar persediaan timah di Indonesia dipasok dari Belitung. Namun tak hanya timah, bumi Belitung juga kaya dengan mineral kaolin. Terletak di desa Air Raya Tanjung Pandan, kubangan tersebut kemudian menjadi danau yang menarik wisatawan. Yang unik dari Danau Kaolin adalah airnya yang jernih berwarna biru muda yang dikelilingi daratan berwarna putih. Sungguh paduan warna yang menakjubkan untuk diabadikan dengan lensa kamera. Belitung tidak hanya menyuguhkan keindahan eksotis dari pantai pasir putihnya dengan airnya yang jernih. Tidak kalah dengan keindahan pesisirnya, Pulau Belitung juga masih menyimpan keindahan destinasi wisata lainnya seperti Bukit Batu Baginde yang sayang untuk dilewatkan. Bukit ini memberikan suguhan alam Belitung dari sisi yang berbeda. Baginde berasal dari kata baginda. Bukit ini diberi nama Bukit Batu Baginde karena batu ini adalah batu yang paling besar di seantero Belitung, sehingga masyarakat menamainya layaknya raja. Bukit Batu Baginde akan menyuguhkan perjalanan hiking ringan yang kemudian dilanjutkan dengan memanjat sebuah batu besar. Untuk menuju ke puncak, pemirsa harus berjuang.
pemirsa harus berjuang menaiki batuan-batuan adenilit yang menjulang tinggi. Perjalanan yang berat itu akan terbayarkan pada saat nanti pemirsa sudah mencapai puncak. Di sini, pemirsa dapat melihat keindahan dan kemegahan Belitung sejauh mata memandang. Masih ada lagi nih tempat wisata di Belitung yang tidak kalah menarik dari tempat-tempat tadi, yakni Pantai Serdang. Pantai ini berjarak sekitar 90 km dari kota Tanjung Pandan. Kalau bicara tentang pantai, di Indonesia kan banyak pantai-pantai yang indah juga. Lalu, apa sih yang menarik dari Pantai Serdang ini? Tidak seperti pantai lain dengan deretan pohon kelapa. Pantai Serdang dihiasi dengan pohon pinus yang indah berjejer dan teduh di sepanjang bibir pantai. Di sana juga banyak kapal nelayan beraneka warna yang membuat pantai satu ini menjadi tampak indah. Inilah yang menjadi daya tarik Pantai Serdang dibanding dengan pantai-pantai lain yang ada di Belitung. Gimana pemirsa TVR Parlemen? Banyak sekali ya destinasi wisata seru yang ada di Pulau Belitung ini. Rasanya tidak cukup waktu sehari untuk mengeksplor keindahan Belitung. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk kita jalan-jalan ke Belitung dan nikmati semua keindahannya. Sampai jumpa di episode jalan-jalan berikutnya. Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Serta agenda dan juga program DPR RI dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Pemirsa, kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pada pagi hari ini. Saya Rina Reski dan juga rekan saya. Saya Alfat Rizky, sampai bertemu kembali di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.